Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah azza wa jalla walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini kami selaku khatib berwasiat kepada pribadi dan semua jamaah umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah lepas dari rasa takwa itu sampai ajal menjemput kita sebagai seorang yang Islam, sebagai seorang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jumat ini terasa istimewa. Pertama karena kita mengawali Jumat ini di awal bulan Dzulhijjah. Dalam awal-awal bulan kita sering mendapatkan nasihat bahwa awal bulan Dzulhijjah adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan pahala. Sehingga riwayat Abu Hurairah misalkan sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 22, hadis dengan derajat hasan, disebutkan Nabi bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayyata'abbada lahu fiha min 'ashri dzil-hijjah ya'dilu siyama kulla yawmin minha bi siyami sanatin." Tidak ada hari-hari yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hingga seorang hamba beribadah di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah, di mana puasanya setara dalam setiap harinya seperti puasa sunnah setahun. Wa qiyami kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Dan kalau kita qiyamul lail pada tiap malamnya, maka itu setara dengan malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, betapa mulia bulan ini. Dan Allah menyambutnya dengan rahmat berupa berbesar dan berjuta-juta rahmat. Maka mari kita sambut dengan amalan-amalan yang nanti kita mampu melakukannya biqadri istita'ah. Yang bisa berpuasa, berpuasalah. Maka yang tidak mampu berpuasa, kalau karena udzur syar'i atau lainnya, maka setidaknya bisa beramal soleh lainnya. Dan ingat bahwa amal soleh bukanlah perkara mengerjakan ibadah semata, tetapi menjauhi larangan Allah itu juga adalah ibadah. Maka setiap hamba Allah yang berusaha di dalam hatinya, dalam pikirannya, dan dalam amalnya, berusaha menghindari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak dakwahnya Basunan Ampel perkara molimo, tidak matun, tidak minum, dan seterusnya, maka mereka yang diam diri dalam rangka takut kepada Allah melakukan hal-hal itu adalah termasuk beribadah. Ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah karena bulan ini adalah bulan haji, Syahrul Hajj. Begitu istimewa, kenapa kita bisa mengambil hikmah. Haji bukanlah perkara ibadah yang bisa dipamer-pamerkan semata-mata dengan
pulang membawa gelar abah, membawa gelar Kang Haji dan seterusnya. Tetapi haji adalah bagian dari upaya menyempurnakan rukun Islam kita di hadapan Allah, dan sepenuhnya hanya karena Allah semata. Oleh karena itu, dalam firman Allah seperti yang saya sebutkan tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, diawali dengan walillahi, hanya karena Allah, hanya demi Allah kewajiban haji itu dipasrahkan kepada manusia untuk melaksanakannya. Dan di ayat yang lain para jamaah disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ayat yang pertama disebutkan demi Allah, dan ayat yang lainnya juga disebutkan karena Allah semata. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, dalam bulan Dzulhijjah ini kita bisa menggali hikmah dari kesalehan seorang kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kesalehan i'tiqadiyahnya. Bagaimana keyakinannya kepada Allah, begitu kuat keyakinannya kepada Allah, maka dia utamakan hidupnya, matinya juga karena Allah. Bahkan masalah yang sebesar apapun sekalipun itu menantangnya, dengan ucapan mantap dia sampaikan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, aku akan menuju Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang membimbingnya. Begitu kuat akidah beliau, begitu kuat, begitu besar tauhid beliau yang dapat kita teladani sebagai kesalehan Nabiullah Ibrahim. Yang kedua adalah kepatuhannya, kesalehan dalam ta'ah. Kita bisa melihat bahwa rangkaian manasikil hajj, rangkaian ibadah-ibadah haji adalah nampak jelas bagaimana kita bisa mengambil nilai akan kepatuhan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah keteladanan. Dalam keteladanan ini adalah bagian dari bagaimana kita menjadikan figur Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai figur tarbiyah. Lahirnya seorang anak yang saleh, istri yang taat kepada sang suami, turun-temurun menjadi generasi para nabi berikutnya, adalah semua bermuara pada keteladanan. Oleh karena itu, Rasulullah dan di antara Rasul pendahulu, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, disebutkan bahwa mereka semua adalah bagian dari uswah, bagian dari keteladanan, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Mumtahanah ayat 6. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bahwa di dalam pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang yang mengharap Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Ma'asyiral muslimin, semoga kita mendapatkan hikmah dari bulan Dzulhijjah ini dan bisa menunaikan amaliyah yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka menteladani kepatuhan Nabiullah Ibrahim, mari bagi yang mampu kita tunaikan ibadah kurban sebagai bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita dijadikan sebagai bagian dari kalangan salihin yang akan bersama-sama di surga Allah bersama para nabi Allah tercinta. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. يا قاضي الحاجة اقض حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة ويسر لنا يا الله من أمور الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على جميع نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. وأقم الصلاة.